Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 18 Oktober 2022. Jadi besok hari Selasa, pada saat saya bahas ini penutupan hari Senin ya. Jadi ini bagian kedua. Yang bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Yang kali ini bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya ya, seperti itu ya. Jadi totalnya ada 16 saham. Yang mau nonton bagian pertama dulu silakan, nanti boleh kembali lagi ya bagian kedua ini ya. Jadi yang pertama saya akan mulai langsung dengan PTBA. Nah, nasibnya bagaimana ini Pak Sunar untuk batu bara ya? Nah, kan harganya kan sudah nggak terlalu tinggi seperti sebelumnya ya. Apakah nanti bakalan turun atau gimana? Tapi kalau saya lihat untuk sektor energi di Indonesia ini masih cukup menarik ya. Kalau kita perhatikan memang PTBA ini sudah sering saya sebutkan, dia sideways-nya lama ya. Lumayan lebar di 4130 sampai dengan 4350. Kemudian 4350 sampai dengan 4520 itu trading range-nya. Jadi kalau misalnya Anda mau buy sekarang, selama dia masih di atasnya 4130 boleh. Kalau misalnya Anda takut ya boleh aja tunggu buy on weakness di 4130 atau 3930 yang paling bawah ya. Ini sudah saya gambarkan. Ini area yang terdekatnya di 4250. Jadi kalau dia koreksi di bawahnya berhasil rebound mantul ke atas ya. Nah, kalau kita lihat kan pas ditutup di garis 4250. Jadi kalau yang belum buy ya tunggu sekalian, kalau besok naik ke atas 4270 kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4350 tambah lagi atau average up, target price-nya di 4520. Memang kalau kita perhatikan, oh Pak Sunar, ini sebenarnya 4350 ini gagal loh. Ini juga gagal. Ini memang berhasil gini ya. Apalagi kondisinya lesu sekarang, apakah bisa breakout lagi ke atas ya kita nggak akan pernah tahu pasti. Tapi yang pasti di sini kalau misalnya Anda mau buy boleh aja bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Kalau misalnya masih takut ya tunggu aja buy on weakness lagi di 4130 dan area sekitar ini ya 3930 sampai 4010. Jadi turun, kemudian kalau dia rebound barusan kita buy seperti itu ya. Masih tetap sama garis-garisnya. Jadi yang sudah sering ngikutin saya, kebanyakan feedbacknya itu mereka suka dengan video saya karena pertama garisnya sudah jelas, di mana pasang trailing stopnya atau stop lossnya, kemudian kalau mau tambah lagi atau average up di mana ya seperti itu ya. Kemudian kedua, saya nggak ganti-ganti garis-garisnya, jadi acuannya itu tetap. Jadi walaupun harganya itu naik turun, tapi acuan garis-garisnya ini pedomannya untuk support resistance-nya masih tetap sama. Kecuali kalau ada aksi korporasi seperti stock split atau right issue ya itu harus diganti ya, digeser ya seperti itu. Tapi kalau nggak ada kegiatan apa-apa ya masih tetap sama, supaya enak ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BP ya. Jadi BP ini kecenderungan masih downtrend ya seperti itu ya. Tapi ini masih menarik karena area buy and ini sudah ada saya sebutkan sebelumnya ada 3 ya. Jadi kalau turun di bawah 130 dia berhasil rebound, kita barusan buy. Memang sebelumnya sudah saya sebutkan di sini ya. 150 ke atas rebound buy. Ternyata besoknya nggak lama lagi 2 hari lagi ya dia turun lagi ke bawah ya Mas Sunar ya. Gimana ini Pak Sunar? Apakah berarti salah? Ya enggak. Karena kita kalau bicara mengenai analisa teknikal itu bukan berarti dengan garisan analisa teknikal kita mengatur marketnya harus ikut gitu ya enggak ya seperti itu ya. Jadi ini untuk acuan trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau dia berhasil rebound lagi ya di sana kesempatan kita untuk buyback ya. Memang trading seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau buy, mau tunggu breakout ke atas 150 boleh atau buy sekarang boleh ya karena sudah rebound mantul ke atas 130. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau lihat dari grafik asing memang ada net buy asing mulai meningkat dari sini ya. Itu untuk BP ya. Jadi mudah-mudahan lancar naik lagi ke 180 ke atas dengan targetnya 200. Intinya di sini untuk BP ya sebenarnya selama dia masih bertahan di atas 106 ya. Ini support psikologis di bawah ya. Itu dia masih ada peluang untuk naik sampai 200 ke atas ada ya seperti itu ya. Selama dia bertahan di atas 106 itu maksimum stop loss-nya. Tapi kalau kita bicara posisi sekarang stop loss 106 ya terlalu jauh ya. Jadi ini garis-garis bisa kita pakai acuan untuk pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Belinya jangan terlalu agresif karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya ya seperti itu ya. Gampangannya seperti itu trennya kalau lihat trennya. Pakai MA aja, nggak usah terlalu lihat pakai chart yang ribet-ribet ya seperti itu ya. Ini gampang banget, kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Adaro. Nah, Adaro bagaimana Pak Sunar? Masih tetap sama ya, untuk saham batubara itu masih cukup menarik, masih sideways ya, banyak kan seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini sideways-nya 3750 sampai dengan 4200, mau buy sekarang boleh aja tapi buy-nya bertahap aja. Terus terang untuk Adaro saya masih punya ya, masih hold ya. Bentar saya lihatkan average-nya ya, jadi supaya puas karena seringkali di grup saya, di grup kecil ya, banyak yang tanya saya, Pak, average-nya berapa Pak Sunar gitu ya. Average saya di 4126. Memang loss-nya sekitar 4% ya.
belum saya jual semuanya. Karena saya ada jual sebagian, tapi saya belum buyback ya, seperti itu ya. Memang hari ini hijau, tapi kalau besok naik lagi, mungkin kalau dia breakout ke atas MA20-nya di sini ya, kurang lebih sekitar kalau kita perhatikan di sini kan MA20-nya di area sebentar ya. Ini di 3984 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 4000 atau acuannya di high-nya tanggal 14 Oktober ya, naik ke atas 4050, saya barusan buyback lagi ya, seperti itu ya. Kalau dia breakout ke atas 4200 boleh tambah lagi atau average up. Jadi sebelumnya dia memang breakout higher high kemudian ekor panjang ke atas. Kita jangan terlalu kaku ya. Secara trennya memang sideways, tapi sideways-nya di jalur uptrendnya ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 4200. Sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal ya. Jadi kalau naik ke atas 4200 boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 4500 ya. Bahkan berikutnya lagi 5000 masih memungkinkan ya. Seperti itu ya untuk Adaro ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Sunar? Boleh buy nggak? Boleh ya, seperti itu ya. Jadi saya tegaskan lagi, buy-nya bertahap. Kalau breakout kita tambah lagi. Kita jangan terlalu takut. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Pegas. Pegas saya sudah pernah bikin video ya. Jangan beli saham Pegas ya. Tapi itu saya bahasnya dari sisi istilahnya itu reverse psychology ya. Jadi kalau Anda takut beli saham Pegas karena memang sahamnya itu dari masa kejayaannya dulu sekitar 6.000 turunnya banyak dan dia susah naik ke atas 2.000 ya, Anda jangan beli saham Pegas kalau misalnya nggak berani ya. Kalau misalnya Anda nggak percaya manajemennya atau nggak percaya fundamentalnya ya jangan beli. Tapi menurut saya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1.800 dia masih menarik. Nah, mungkin aja yang tanya atau protes ya, loh Pak Sunar, memang naik ke atas 1.800 nggak lama lagi turun lagi. Hari ini naik lagi gimana sih kok susah banget sih? Sebenarnya nggak susah sih ya. Kalau Anda ngikutin ya naik ke atas 1.800 ya buyback ya seperti itu ya. Kalau perkara besok dibawa turun lagi ya kita pasang stop loss-nya. Pasangnya di mana? Di 1745 ya. Maksimum di 1700 atau pakai acuan swing low yang di sini 1680. Ya dinamika trading seperti itu ya. Kadang-kadang kalau sudah buy 2 hari lagi dia turun ya. Kita pasang stop loss-nya. Tapi jangan terlalu dekat. Ini kan garisnya sudah saya pakai sudah saya gambarkan ya. Jadi bisa dibagi dua. Kalau misalnya Anda masih percaya ya bagi 2 aja atau bagi 3 maksimum 1640. Ini area support psikologisnya. Kalau dia gagal bertahan di atas 1640 untuk Pegas ini bisa turunnya lumayan dalam ya. Jadi itu maksimum aja pakai acuan stop loss-nya 1640. Tapi kalau terlalu jauh ya 1700 atau 1680 ya di sini ya. Swing low-nya tanggal 30 September aja cukup. Ini untuk Pegas sebenarnya masih ada peluang untuk breakout ke atas 2000, masih ada peluang ya. Saya masih hold untuk Pegas ya. Terus terang aja untuk Pegas average saya di 1823 ya, seperti itu ya. Kebetulan hari ini juga ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, Pegas apakah masih hold? Masih gitu ya. Karena dia masih hold juga. Dia ngikutin saya waktu itu saya sharekan di grup kecil saya. Saya buy Pegas, dia ikutan buy juga ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan lancar. Breakout ke atas 1900 jangan ragu-ragu nambah lagi. Memang di sini sebelumnya gagal, tapi kita jangan terlalu kaku di saham ya. Sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal juga. Tapi belum tentu berhasil juga. Yang penting itu adalah pasang trailing stop dan stop loss. Itu aja sih. Simple aja sebenarnya ya. Apalagi ini pembelian asing naik ke atas ya. Memang kita jangan lihat asingnya ya. Seperti itu ya. Ya mungkin agak sedikit adem lah seperti itu ya. Kalau kelihatan wah asing koleksi gitu ya. Ya itu hanya tambahan aja. Tapi saya tetap fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, support resistennya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya ICBP masih tetap sama ya, masih sideways di area 8.500 sampai dengan 8.975. Kalau mau buy sekarang boleh aja. Ini saya sudah gambarkan area buy weakness-nya di 8.500. Jadi dia koreksi rebound mantul ke atas buy. Nah, sekarang kan di tengah-tengahnya. Kalau misalnya takut ya tunggu aja buy weakness di 8.500 ya. Kalau dia koreksi rebound barusan kita buy. Atau sekalian kalau dia berhasil breakout ke atas 8.975 kita buy ya. Nah, memang kalau kita perhatikan ini resistennya lumayan kuat ya sejak dia naik ke atas 9425 kemudian turun ya. Kemudian ada bad news EPS-nya dia minus ya seperti itu ya. Karena tekanan dari bahan baku dan juga biaya operasional ya. Seperti itu ya. Tapi saya rasa sih untuk ICBP dia masih cukup menarik selama dia bertahan di atasnya 8.500. Memang sebelumnya pernah turun di bawahnya. Tapi kalau rebound ngikutin garis saya di sini ya, harusnya sudah buyback ya. Jadi lumayan rapi juga pergerakan harga sahamnya di 8.500 sampai dengan 9.000-an atau 8.975. Ini garis saya sebelumnya saya nggak rubah-rubah ya. Jadi kurang lebih cukup. Oke, SMGR masih seputar dengan sentimen akuisisi SMBR ya.
Tapi saya nggak tahu kapan prosesnya rampung. Yang penting di sini MA20-nya masih mengarah ke atas. Ini 7225 acuannya ya. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound lagi mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Mungkin ada bilang, oh Pak Sunar, ini setelah mantul pasti dia turun lagi nggak lama lagi. Ya memang dia masih sideways atau konsolidasi ya. Tapi trennya sih masih cukup menarik ya. Istilahnya itu sideways tapi di jalur uptrendnya. Baiknya bertahap aja, naik ke atas 7525 tambah lagi, naik ke atas 7800 tambah lagi. Walaupun industrinya masih cukup lesu ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja ke depannya dia lancar ya, kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk PNBS. Masih terkait dengan aksi korporasi ya. Grup ini memang masih luar biasa. Ini sebenarnya area buy sudah saya gambarkan di 81 ya. MA20 acuannya juga saya sudah sebutkan ya. Harusnya sudah buy yang ngikutin saya kalau misalnya tertarik di PNBS. Nah, posisi sekarang yang sudah punya pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 91 dan 86. Nah, kalau yang belum punya tetap acuan buy and weakness-nya di 81 atau pakai acuan MA20-nya. Jadi kalau ketika dia koreksi, motong MA20-nya seperti ini ya. Motong dari atas ke bawah, kemudian besoknya rebound ya. Di sanalah kesempatan kita untuk buy. Ya, seperti itu ya. Itu kalau yang mau buy and weakness. Atau kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher ya. Naik ke atas 97 kita buy. Target price berikutnya 102 dan 112. Jadi ngikutin garis saya lumayan menarik ya. Ini 97 ya, pas ya dengan garisnya saya ya. Jadi bukan saya tambahkan garisnya, enggak. Ini sebelumnya sudah saya gambarkan 97. Jadi kalau kita lihat 97 itu dapat dari mana Pak Sunar, kok akurat banget ya. Ini pas di 97. Ini saya ambil dari acuan swing high sebelumnya di sini ya, tanggal 12 Oktober maaf 10 Desember 2021 ya. Nah, 97 ini swing high-nya. Jadi analisa saham saya itu mudah banget. Berdasarkan trennya seperti apa, kemudian support resistance-nya saya gambarkan garisnya. Udah gitu aja. Gak usah bingung-bingung cek broker lah, apalah, cek foreign enggak ya. Ya bukan saya menghina orang lain atau analisa orang lain salah mengenai broker, enggak ya. Nah, seperti itu ya. Hanya aja fokus saya berbeda. Saya fokusnya ke trennya, support dan resistennya. Sudah saya jelaskan juga. Kita liatin, hitungin broker itu percuma kalau menurut saya sih. Karena misalnya saya beli di MG ya. Setelah saya beli di MG, saya mau pindahkan ke sekuritas lain itu bisa ya. Pindah saham itu bisa, boleh ya. Kemudian saya jual di sekuritas lain. Kan sudah bisa ya, seperti itu ya. Kan nggak masalah. Nanti saya buyback lagi di MG. Datanya saya akumulasi. Padahal saya hanya memindahkan kantong aja dari brokernya ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih cukup lah ya untuk Pegas ya. Oke, berikutnya sebentar saya hitung dulu ini berapa. Satu lagi ya untuk Sambul ya. Jadi Sambul ini area buy on weakness-nya sudah saya gambarkan di 155. Yang ngikutin saya harusnya sudah buy ya. Naik ke atas 167 memang saya sebutkan boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi yang sudah buy boleh aja pasang stop loss-nya di 155, maksimum di 148 ya. Jadi masih ada peluang untuk breakout ke atas 1180 ya di sini ya. Ya kalau kita perhatikan 180 ini support, 180 ini resisten kuatnya ya. Jadi sideways-nya dia itu lumayan lebar, sudah saya gambarkan ini ya. 144, 155, 155, 167, 167, 180 ya. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 180, kita boleh buy high sell higher. Kalau yang belum punya, kalau mau tambah lagi silakan. Target price-nya di 200. Memang sebelumnya dia gagal ya. Ini satu gagal, ini nyentuh gagal, ini nggak sampai nyentuh gagal lagi ya. Nah kita juga jangan terlalu kaku. Sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal juga ya. Ini volumenya juga masih menarik ya. Jadi masih ada kesempatan untuk breakout dari sideways-nya. Belinya bertahap aja. Kalau takut tunggu buy on weakness, ada saya gambarkan di sini ya, 155 atau 144. Jadi begitu koreksi, rebound seperti ini ya. Koreksi, besoknya rebound, menjelang penutupan Anda boleh buy atau besok paginya seperti itu ya. Jadi mudah banget kalau sudah digambarkan garis-garisnya, tinggal eksekusi pakai automatic order buy atau automatic order sell ya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa nonton bagian pertama. Yang belum subscribe channel Saham Profit silahkan subscribe. Kemudian saya tegaskan lagi ya, saya tidak menerima titipan dana. Karena di grup Telegram itu, di grup Telegram Saham Profit ya, banyak orang-orang yang mengaku sebagai Sunar Susanto, dia copy picture profile saya persis ya, dan namanya juga persis ya, dia copy ya. Kemudian nawar-nawarin investasi-investasi. Semua penawaran investasi itu adalah bodong, penipuan semua. Jadi investasi yang legal itu adalah investasi yang sudah memiliki izin ya dari OJK ya, seperti itu ya. Kalau perusahaannya itu nggak punya izin ya, ya pasti penipuan ya, kemungkinan besar seperti itu ya. Boleh dikatakan pastilah ya. Kalau nggak ada izinnya pasti penipuan. Nah, kemudian
ya kita harus berpikiran logis ya. Karena yang nipu-nipu itu dia bilang invest 1,5 juta, nanti dalam seminggu dia bisa balikin 2,5 juta gitu ya. Nah, kalau semuanya seperti itu ya, ekonominya nggak jalan karena orang nggak perlu kerja, tinggal main uang gitu aja seperti itu ya. Itu main uang ya seperti itu ya. Nah, kalau nggak ada orang yang jadi karyawan, nggak ada orang yang jadi buruh, ya ekonominya nggak jalan ya seperti itu ya. Nggak ada yang jadi pengusaha, eh, semuanya main-main duit seperti itu ya nggak jalan. Nggak ada yang jadi karyawan, nggak ada ya seperti itu ya. Ya kecuali kalau robot semua yang jalankan ya kan nggak mungkin ya seperti itu ya. Nggak logis, kemudian nggak legal lagi ya. Nah, seperti itu ya. Eh, Anda bayangkan prinsipnya sederhana banget ya. Kalau dia adalah perusahaan yang legal dan perusahaan yang bonafide terpercaya, dia nggak perlu message member saya nawari investasi gitu ya. Ngapain ya? Ya dia iklan di jalur yang resmi seperti itu ya. Lewat YouTube ya, iklan di YouTube atau di Google ya resmi gitu ya. Ngapain kayak ganggu-ganggu orang send message, apalagi share terbukti transferan yang semuanya palsu semua, atau asli, ada yang asli tapi itu korbannya dia yang transfer sebelumnya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu percaya oleh investasi, kebanyakan sih bodong ya, penipuan. Apalagi yang pakai nama saya pasti penipuan. Saya nggak pernah menawarkan investasi apapun juga. Ya kurang lebih sekian. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.